direkod. Baik, teman-teman, sudah pukul 8:05. Sebelum acara dimulai, kami ingatkan kembali dari panitia, mohon untuk teman-teman bisa menyalakan kameranya dan mematikan mikrofonnya. Nanti bisa menyalakan mikrofon ketika ada hal-hal yang ingin ditanyakan pada sesi tanya-jawab. Baik, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endang Puji Lestari, di sini sebagai moderator acara MSc Mata Kuliah Geometri Bidang yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Berikut ini adalah rangkaian acara MSc. Yang pertama, peserta mengisi presensi terlebih dahulu pada link yang sudah disediakan pada kolom chat. Yang kedua, tentor menyampaikan serta menjelaskan materi yang sudah disiapkan. Yang ketiga, ada sesi tanya-jawab, kesempatan 3-5 pertanyaan. Yang keempat, setelah sesi tanya-jawab selesai, maka acara MSc ditutup. Baik, memasuki acara yang pertama, yaitu mengisi presensi terlebih dahulu. Kepada seluruh peserta bisa mengisi presensi. Silahkan.
Baik, teman-teman, presensi sudah selesai ya. Untuk memasuki acara selanjutnya, yaitu tentor menjelaskan dan menyampaikan materi yang sudah disiapkan. Kepada Mbak Vivi, dipersilahkan. Mohon maaf, teman-teman, sepertinya Mbak Vivi masih ada kendala, mohon ditunggu ya. Mohon ditunggu sebentar ya, teman-teman. Mbak Vivi, tentornya masih ada kendala sinyal, jadi belum bisa join. Tadi sudah bisa, tapi keluar sendiri. Ditunggu ya sebentar. Oh iya, teman-teman, bagi teman-teman yang baru join, baru sempat masuk, silakan mengisi presensi terlebih dahulu ya. Presensi ada di kolom chat. Silakan. Baik, teman-teman, ini tentor kita sudah join kembali, Mbak Vivi.
Oh iya, mengingatkan kembali ya. Mohon untuk teman-teman kameranya bisa dinyalakan dan nanti ketika tentor kita menjelaskan bisa dimatikan mikrofonnya, baru nanti kalau ada pertanyaan bisa dinyalakan pada saat sesi tanya jawab. Baik, akan kita mulai kepada Mbak Sukma Nur Safitri, silakan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk off kamera, soalnya error ya. Sebentar, saya akan share screen. Sudah pada membaca soal-soalnya sih? Sudah apa belum share screen-nya? Belum muncul Mbak Vivi. Belum muncul ya? Belum, Mbak. Punya aku kok udah.
Sekarang udah belum? Belum, Mbak. Udah belum? Belum. Ini udah belum? Masih gelap, Mbak Vivi. Belum kelihatan? Bentar ya. Nah, udah belum? Sudah kelihatan belum? Udah, Mbak. Udah. Sudah, Mbak. Udah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, aku bakal bahas yang tahun 2019. Untuk yang nomor 1, bentar. Nomor 1 itu soalnya buktikan bahwa dalam jajar genjang, sudut-sudut yang berhadapan memiliki besar sudut yang sama, dan sebaliknya bila segi 4 sudut-sudut yang berhadapan sama besar, maka segi 4 itu adalah jajar genjang. Yang pertama kita menggambar sebuah jajar genjang ABCD, yang mana sudut A itu sama dengan sudut C. Kita akan menarik diagonal B ke D, akan kelihatan segitiga ABD itu kongruen dengan segitiga CDB. Kongruen itu ukurannya sama, sudutnya, besar sudutnya juga sama. Bisa kongruen itu karena besar sudut B1 ini sama dengan besar sudut B1 yang ini. Lalu besar sudut B2 itu juga sama dengan besar sudut B2. Panjang BD itu juga sama dengan panjang DB. Jadi sudut A sama dengan itu sudut C. Jadi terbukti bahwa sudut A sama dengan sudut C. Ini yang sudut-sudut yang berhadapan memiliki besar sudut yang sama. Jadi
ini sudut A itu sama dengan sudut C. Sebaliknya, bila segi 4, sudut-sudut yang berhadapan itu sama besar. Ini sudut A itu sama dengan sudut C dan sudut B itu sama dengan sudut D. Jika sudut A ditambah sudut B itu sama aja dengan sudut C ditambah sudut D itu sama dengan 180 derajat. Dan sisi AD itu sejajar BC, AB sejajar dengan CD. Bisa dikatakan jajar genjang ABCD ini disebut jajar genjang. Untuk nomor 1 ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, aku lanjut nomor 2. Yang nomor 2 itu suruh melukis garis singgung persekutuan luar. Jika diketahui garis singgung persekutuan luar 2 buah lingkaran dengan jari-jari masing-masing lingkaran itu 4 dan 3. Serta panjang ruas garis singgung lingkaran itu 10 cm. Yang ditanyakan itu panjang jarak antar 2 titik pusat. Untuk melukisnya caranya itu seperti ini. Saya praktekkan ya. Kan tadi diketahui jari-jarinya 4 sama 3. Yang pertama kita melukis lingkaran L1 dengan pusat di titik P berjari-jari R. Lingkaran dengan titik pusat P, maaf kalau jelek ya, P jari-jarinya R. Bisa R-nya ini diganti dengan 4. Lalu lingkaran L2 dengan titik pusat Q, jari-jarinya R kecil. Atau bisa kalian ganti 3 cm. Lalu titik pusat P sama titik pusat Q ini kita hubungkan. Nah, jadinya gini. Untuk yang langkah selanjutnya, lukis busur lingkaran berpusat di titik P dan titik Q sehingga saling berpotongan di titik RS. Ini kalau pakai jangka berarti yang jarumnya di sini, nanti pensilnya itu gini. Nah, gini. Untuk yang di titik Q sama, ini nanti jarumnya, nanti pensilnya di sini. Ini gini. Kurang lebih seperti ini. Yang saling berpotongan di titik R dan S. Ini titik R dan ini
titik S. Lalu kita hubungkan titik R dengan titik S, kepanjangan ya. Bentar, hapus. Nah, ini. Sehingga memotong garis PQ di titik T. Ini titik T. Setelah itu, lukis busur lingkaran berpusat di titik T dan berjari-jari PT. Ini berarti jarumnya itu kalau pakai jangka jarumnya di sini, nanti jari-jarinya itu PT, nanti bakal jadi lingkaran seperti ini. Miring. Nah, lihat dulu. Anggap aja ini lingkaran. Setelah kita menggambar busur lingkaran tersebut, kita lukis busur lingkaran dengan pusat di P. Pusat di P berjari-jari R min R kecil. R besarnya tadi 4, R kecilnya 3. Berarti 1 jari-jarinya. Sehingga memotong lingkaran berpusat di T, di U dan V. Ini berarti seperti ini. Kurang lebih. Ini di U, ini di V. Selanjutnya hubungkan PU perpanjangan memotong L1. Ini dihubungkan seperti ini. Lalu yang P dan V juga dihubungkan. Nah, jadinya seperti ini. Ini kita anggap titik C dan ini titik A. Setelah itu, lukis busur lingkaran dengan pusat di A. Ini jari-jarinya VQ sehingga memotong lingkaran L2. Ini lingkaran L2 di titik B. Ini jarumnya di sini, nanti pensilnya gini. Bentar. Ini. Sebaliknya juga di titik C, ini jarumnya, nanti ini pensilnya. Ini titik B, ini titik D. Setelah itu hubungkan titik A dengan titik B, titik C dengan titik D. Nah, ini kurang lebih seperti ini untuk melukis garis singgung persekutuan luar. Ini garis A, B itu disebut garis singgung lingkaran luar. Jadi juga untuk menghitungnya berarti untuk menghitungnya itu dengan rumus
Ini D sama dengan A kuadrat min R besar min R dalam kurung dikuadratkan. Jadinya itu dimasukkan D-nya 10. A kuadrat min 4 min 3 kuadrat. Nanti itu hasilnya A meter. Untuk nomor 2 ada pertanyaan? Nanti saja Mbak Vivi untuk sesi tanya jawabnya setelah selesai menjelaskan. Oke, baik. Untuk selanjutnya nomor 3. Dari suatu segitiga sama kaki ABC dengan AB itu sama dengan AC dari titik A dihubungkan dengan sembarang titik B yang terletak pada BC. Buktikan bahwa AB kuadrat sama dengan AB kuadrat min BB kali BC. Itu yang pertama diketahui segitiga sama kaki ABC. Panjang AB itu sama dengan AC. Ini AB sama dengan, lalu kita hubungkan sembarang titik. Dari titik A dihubungkan dengan sembarang titik yang terletak pada BC. Itu akan seperti ini. Boleh nanti titik P-nya mau dikasih di sini atau di sini, itu bebas. Nah, pertanyaannya buktikan bahwa AB kuadrat sama dengan AB kuadrat min BP kali PC. Kita akan mudah jika membuktikannya menggunakan dalil Stewart. Yang pertama kita lihat segitiga ABP. Segitiga ini disebut segitiga lancip, sehingga berlaku dalil proyeksi segitiga lancip didapatkan BA kuadrat sama dengan AP kuadrat plus BP kuadrat min 2 BPEP. Ini dijadikan persamaan 1. Untuk yang kedua kita pandang segitiga APC. Itu disebut segitiga tumpul, sehingga berlaku dalil proyeksi segitiga tumpul dan didapatkan AC kuadrat sama dengan AP kuadrat plus PC kuadrat ditambah 2 PC EP. Ini kurang E. Oh, ini E. Jadi persamaan 2. Untuk selanjutnya kita eliminasi persamaan 1 dan 2 sehingga dengan mengalihkan persamaan 1 dengan PC dan persamaan 2 dengan BP didapat seperti ini. Lalu kita eliminasi. Ini salah ya, seharusnya plus. Tipe. Dan didapatkan PC BA kuadrat plus BP AC kuadrat sama dengan dalam kurung PC plus BP AP kuadrat plus PC plus BP kali BP PC. Selanjutnya kita perhatikan segitiga ABC bahwa BC ini bahwa BC itu sama dengan BP plus PC. Ini BC itu sama dengan BP plus PC.
Jadi persamaan tersebut akan menjadi PC BA kuadrat plus BPAC kuadrat. Ini jadi BC AP kuadrat. Ini jadi BC BP PC. Selanjutnya kita rubah-rubah. Nah, ketemu APBC sama dengan AB kuadrat CP plus AB kuadrat. Kan tadi AB itu sama dengan AC. Nah, AC-nya ini kita ganti dengan AB. Jadinya seperti ini. Lalu didapat ini AB kuadrat BC sama dengan AB kuadrat CP plus BP min BP PC BC. Lalu didapat ini CP plus BP itu sama dengan BC. Didapat seperti ini. Terus ini AB kuadrat sama dengan BC-nya dikeluarkan jadi AB kuadrat min BP PC per BC. Dan didapatkan AB kuadrat sama dengan AB kuadrat min BP PC. Jadi terbukti bahwa AB kuadrat itu sama dengan AB kuadrat min BP PC. Untuk selanjutnya, yang nomor 3B, dari segitiga ABC diketahui bahwa panjang AB sama dengan 40, panjang AB sama dengan 40, BC sama dengan 42, dan AC sama dengan 26. Pada AB itu terletak titik P. Dan pada panjang BC itu terletak titik Q. Panjang BP itu 16 dan panjang QB itu 28. Setelah itu hubungkan titik P dan titik Q. Seperti ini. Hitunglah panjangnya, panjang PQ. Kita bisa menggunakan dalih Stewart sama seperti tadi pada segitiga ABC. Kita yang pertama mencari panjang AQ. Panjang AQ itu AQ kuadrat dikali BC sama dengan AB kuadrat dikali IC AC kuadrat dikali BQ min BQ kali QC kali BC. Dimasukkan angka-angkanya yang diketahui itu BC 42, AB 40, QC 14, AC 26, BQ 28, dan seterusnya. Sehingga didapatkan AQ sama dengan 4 akar 37. Didapatkan 4 akar 37. Setelah itu kita pandang segitiga AQB. Jadinya segitiganya seperti ini. Kita akan menentukan panjang PQ dengan dalih
starward pada segitiga AQB. Itu rumusnya sama, PQ kuadrat dikalikan AB, ini AB, sama dengan AK kuadrat dikalikan BP, ditambah BQ kuadrat dikalikan AP, min AP kali PB dikali AB. Lalu dimasukkan angka-angkanya, didapatkan PQ sama dengan akar 3232 per 10 cm. Untuk yang nomor 4, jika diketahui dua lingkaran dengan titik pusat M dan N dengan jari-jari R besar dan R kecil, sedangkan sentral kedua lingkaran tersebut panjangnya di satuan. Maka gambarkan dan berikan penjelasan. Jika yang A itu D lebih kecil, R besar, min R kecil. Sentral kedua lingkaran itu bisa disebut juga garis perpusatan antara lingkaran titik pusat M, jari-jari R besar, dan lingkaran titik pusat N, jari-jari R kecil. Untuk yang A itu D lebih kecil, R, min R besar, min R kecil. Berarti jika kita bayangkan itu lingkaran kecilnya atau jarak garis sentralnya itu di dalam lingkaran itu. Jadi kita menggambar yang titik pusat M, L1-nya, titik pusat M dengan jari-jari R besar. Yang kedua, kita menggambar lingkaran dengan titik pusat N dengan jari-jari R kecil. Setelah itu kita hubungkan titik pusatnya itu. Nah, penjelasannya berarti maka jika D lebih kecil R besar, min R kecil, maka L2-nya ini terletak di dalam L1 yang besar. Dan ini panjang MN ini lebih kecil dari R dan lebih kecil dari R besar. R besar ini. Dalam hal ini dikatakan bahwa L2 terletak dalam L1 dan tidak konsentris atau tidak sepusat. Untuk yang B lebih kecil, R besar plus R kecil, dan D lebih besar, R besar min R kecil. Itu kita gambar dulu L1 dengan titik pusat M dan L2 dengan titik pusat N. Kita hubungkan MN garis sentralnya. Nah, didapatkan bahwa L1 itu berpotongan dengan L2. Dan MN ini atau D tadi itu lebih kecil, R besar plus R kecil, lebih besar R besar min R kecil. Untuk yang nomor 3 kita gambar juga lingkaran L1 dengan titik pusat M,
L2 dengan titik pusat N. Kita hubungkan M dan N-nya. Didapatkan bahwa L1 terletak di luar L2 dan MN atau D itu lebih besar R besar plus R. Sehingga L1 dan L2 ini saling berpisah. Saling terpisah. Untuk yang 2019 sudah selesai. Kita lanjutkan yang 2020. Untuk yang nomor 1 itu diketahui segitiga ABC siku-siku DB panjang BC sama dengan 3 cm dan AB 4 cm. Ini panjang BC 3 cm, AB 4 cm pada pertengahan sisi AB, tengah-tengahnya. Itu terdapat titik E. Dan pada sisi AC itu terletak titik D yang berjarak 1 cm dari titik A. Dari titik D ini ditarik ruas garis yang melalui titik E hingga memotong garis CB di F. Itu soalnya garis CB di F. Kalau misal perpanjangan garis CB di F, maka gambarnya akan seperti ini. Nah, lalu hitunglah panjang ruas garis CF tersebut. Maka yang pertama kita menentukan panjang AC-nya. Ini panjang AC. Berarti AB kuadrat plus BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. Jadi panjang AC itu 5, berarti panjang DC itu 4. Jika kita lihat bahwa segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga EBF. Sehingga yang pertama perbandingannya panjang FB itu panjang FB per BC itu sama dengan EB ke AB. Lalu kita masukkan angka-angkanya, didapatkan FB itu 3/2. Maka panjang CF-nya itu sama dengan CF CB plus FB. Jadi didapatkan panjang CF-nya itu 9/2. Untuk yang nomor 3, gambarlah garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Tadi sudah seperti nomor 2 yang tahun 2019. Apabila diketahui dua lingkaran dengan jari-jari 3 akar 7 dan 5 akar 11, jarak kedua pusat lingkaran tersebut 9 akar 5 cm. Yang pertama kita lukis dulu jari-jari. Yang 5 akar 11 itu R besarnya. Untuk melukis yang 5 akar 11 itu seperti ini.
ada dua cara untuk melukis 5 akar 11. Itu kita 5-nya itu dimasukkan jadinya 25 kali 11. Nanti ketemu 275. Nah, perpangkatan atau hasil kuadrat yang mendekati 275 itu kan 289 min 14. 289 itu 17 kuadrat. Nah, kita mencari ini akar 14. Akar 14 itu berapa? Akar 14 itu akar 16 min 2. Akar 2 itu berapa? Akar 2, akar 1, akar 1 plus 1. Untuk yang pertama, kita itu melukis ini. Yang akar 2-nya itu berapa? Akar 2-nya berarti ini garis 1, 1, akar 2. Jadi akar 2 itu segini. Lalu ini kan ada 17, ada ini 16 min 2, atau kita buat ini 4, 1, 2, 3, 4. Dari 4 itu dari mana? Dari ini 16. 16 kalau dikeluarkan nanti 4. Nah, ini diukur pakai jangka. Diletakkan di sini. Sebelumnya kita mencari titik tengah dari 4. Ini jarumnya di tengah-tengah, nanti pensilnya itu melingkar gini. Selanjutnya ini ukur ini pakai jangka, nanti diletakkan di sini. Dan jadilah akar 14. Setelah itu kita akan melukis yang akar 275. Itu kan 17 sama akar 14. 17 ini 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Akar 14 diukur pakai jangka, nanti dipindahkan di sini. Nah, setelah itu kita tarik sampai pojok, jadinya itu nanti 5 akar 11 atau akar 275. Ini untuk yang cara kedua. Ini akar 11. Akar 11 itu yang pangkat yang hasil kuadrat yang mendekati itu 9. 9 ditambah berapa? Ditambah 2. 2 itu berapa? Kan 2 itu tadi akar 1 plus 1. Jadi kita gambar ini 1, 1. Ini akar 2. Akar 2 itu segini. Lalu kita ukur pakai jangka akar 2. Nanti jarumnya di sini, pensilnya di sini. Ini didapat akar 2 itu segini. Setelah itu kita tarik ke angka 3, akar 9. Akar 9 atau 3. Ini segini itu akar 11. Setelah itu kita perpanjang sebanyak 5 kali. 1. Ini 2, 3, 4, 5. Nanti panjangnya itu sama kalau melukis menggunakan yang pertama ini sama yang kedua ini nanti panjangnya sama.
Untuk yang kedua, kita lukis yang jari-jari R kecil, 3 akar 7. Nah, sama ada 2 cara. Yang pertama, kita masukkan ini ke akar, jadinya akar 63. Akar 63 itu yang mendekati berapa? Yang mendekati itu 64 min 1. Nah, kita buat 1 itu seberapa? Kita ukur pakai penggaris itu 1. Misal 1 itu segini. Dan akar 64 itu 8. Kita buat 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ukur 1, panjangnya 1 itu berapa? Kita pindahkan di sini. Nah, kita hubungkan. Jadinya akar 63. Untuk yang cara kedua, itu 3 akar 7. Yang mana 7 itu akar 9 min 2. Nah, ini akar yang 2 ini, itu juga sama dengan 1 plus 1. Itu gambarnya ini 1 akar 2. Ini akar 2 itu segini. Kita buat ini sebanyak ini akar 9. Akar 9 kan 3. Sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Setelah itu kita cari titik tengahnya dan kita buat lingkaran, tengah lingkaran. Didapatkan seperti ini. Lalu ini panjang akar 2 kita ukur pakai jangka, kita pindahkan di sini. Nah, ini akar 2 itu jadinya ditarik ke sini, jadinya akar 7. Akar 7 ini kita perpanjang 3 kali. Selesai. Terus yang untuk yang ini melukis jarak kedua pusat lingkaran tersebut 9 akar 5 cm. Itu juga ada 2 cara seperti tadi. 9 akar 5 itu akar 5-nya itu akar 4 plus 1. Nah, akar 4 itu 2. Ini kelihatan nggak yang di bawah ini? Ini 2. Ini satunya. Jadi akar 5 itu segini. Kita perpanjang jadi 9 kali. 1, 2. Kita perpanjangnya menggunakan jangka, diukur dulu pakai jangka seberapa. Nanti ini jarumnya pensil, jarum pensil, jarum pensil gitu. Jadinya itu nanti panjangnya segini. Untuk yang kedua, 9 akar 5 itu sama dengan akar 405 atau bisa ditulis akar 400 plus 5. Akar 400 itu kan 20. Kita buat ini sebanyak 20. Nanti kita cari titik tengah dan dibuat lingkaran, setengah lingkaran di bawah ini. Setelah itu, ini 5. 5 itu akar 5.
sama kayak ini berarti. Kita pindah aja ini ke sini. Nah, udah jadi ini akar 5, ini 20, jadinya akar 405 atau 9 akar 5. Kan tadi disuruh mencari jarak kan suruh menggambar garis singgung persekutuan dalam dan persekutuan luar. Tinggal nanti ini jari-jarinya itu berarti segini, atau kalian bisa ambil setengahnya yang R besar. Untuk yang R kecil berarti itu segini, atau kalian bisa ambil setengahnya. Dan yang ini untuk jarak kedua titik pusatnya itu segini, atau kalian ambil setengahnya. Nanti dilukis seperti langkah-langkah yang garis singgung persekutuan luar yang nomor 2 tadi. Untuk yang persekutuan dalam itu saya kasih contoh. Bentar. Untuk yang pertama, lukis lingkaran L1 dengan titik pusat P dengan jari-jari R besar. Titik pusat di P, jari-jarinya itu R, lalu menggambar L2, membuat L2 dengan titik pusat di T dengan jari-jari R. Ini jari-jarinya R. R besar itu lebih besar dari L kecil. Setelah itu kita hubungkan titik titik P dan titik T. Nah, mana sih? Nah, ini. Untuk langkah kedua, lukis busur lingkaran berpusat di titik P dan titik Q sehingga saling berpotongan di titik R dan S. Ini. Bentar, ganti warna dulu. Ini yang jarumnya pakai jangka. Ini yang jarumnya di sini. Nanti pensilnya gini. Kurang lebih gini. Ini jarumnya. Ini gini. Nah, ini titik R, titik S. Untuk yang langkah ketiga, hubungkan titik R dengan titik S sehingga memotong garis PQ di titik T. Ini titik R dan titik S dihubungkan. Ini dihubungkan hingga memotong garis PQ di ini kelebihan di titik T. Nah, ini.
langkah yang keempat itu lukis busur lingkaran berpusat di T, berjari-jari P, T. Anggap aja ini lingkaran. Anggap aja itu lingkaran ya. Nah, untuk yang langkah kelima, itu lukis busur lingkaran pusat di titik P dan jari-jari R plus R kecil, R besar plus R kecil. Jadi ini nanti jari-jarinya itu di sini, sampai sini. Sehingga memotong lingkaran berpusat di titik T. Ini kita gambar ya. Nanti itu seperti ini lingkarannya. Nah, ini P, ini U. Setelah itu hubungkan titik P dan titik U seperti ini, dan titik P Sebentar ya teman-teman, mungkin Mbak Vivi masih ada kendala sinyal. Mohon ditunggu dulu. udah nyambung lagi nih. Tadi sampai nomor berapa ya? Halo. Tadi menggambar, Mbak. Yang singgung dalam. Iya. Nah, aku ulangi ya. Yang pertama, lukis lingkaran
L1 dengan pusat di P dengan jari-jari R besar. Ini titik pusat P dengan jari-jari R. Setelah itu kita gambar L2 dengan Q, titik pusat Q, jari-jari R. Setelah itu kita hubungkan titik P dan titik Q. Nih jadinya. Selanjutnya yang langkah 2, lukis busur lingkaran berpusat di titik P dan Q sehingga saling berpotongan di titik R dan S. Itu seperti ini. Ini jarumnya yang Q sama ini nanti seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Ini R, ini S. Ini kita hubungkan. Kan sudah langkah yang ketiga, hubungkan titik R dan titik S sehingga memotong garis PQ. Ini memotong garis PQ di titik T. Setelah itu lukis busur lingkaran berpusat di titik T dan berjari-jari PT. Ini nanti ini segini, kurang lebih seperti ini. Untuk selanjutnya, lukis busur lingkaran pusat di titik P dan jari-jari R plus R itu segini, misal itu segini, sehingga memotong lingkaran berpusat titik T di U dan V. Misal seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini di V dan di U. Hubungkan titik P dan U sehingga memotong L1 di titik A. Hubungkan pula titik P dan V sehingga memotong L1 di C. Hubungkan ini. P sama U sehingga memotong A di titik A L1 dan P sama V memotong C di titik C pada L1. Selanjutnya kita lukis lingkaran pusat di titik A, jari-jari UK sehingga memotong lingkaran L2 di titik B. Ini seperti ini. Nah, dan lukis busur lingkaran pusat di titik C, jari-jari VQ sehingga memotong lingkaran L2 di titik D. Ini D, B, ini B, ini D. Kita hubungkan, kebalik. Maaf, kebalik, ini yang B, ini yang D. Kita hubungkan C ini ke D. C ke D, dan ini A ke B. Kurang lebih gambarnya seperti ini.
Sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah, terima kasih kepada Mbak Sukma telah menjelaskan materinya. Sekarang dibuka sesi tanya jawab. Silahkan teman-teman jika ada hal yang ingin ditanyakan, masih ada waktunya 10 menit ya. Silahkan jika ingin bertanya. Ayo teman-teman, masih ada waktu ya. Bisa ditanyakan, mungkin Sudah pada paham? ya. Ayo tanya. Berarti sudah pada paham nih. Ada yang tanya. Ayo teman-teman, siapa yang ingin bertanya? Mungkin masih ada yang bingung cara melukis garis singgung, penggunaan jangkanya kayak gitu. Boleh ditanyakan, silahkan. Alhamdulillah kalau nggak ada yang tanya, berarti sudah pada paham geometri bidang ya. Ditanya sama Mbak Vivi itu teman-teman, gimana paham belum? Kalau belum, bagian yang mana bisa ditanyakan. Yang ingin bertanya bisa langsung nyalakan mikrofonnya ya, atau mungkin chat dulu di room chat, boleh silahkan. Oh iya, untuk yang soal nomor 4 yang tahun 2020 itu sama seperti yang nomor 3 tahun 2019. Caranya sama. Mbak Sukma, ini ada pertanyaan dari Diah Ayu.
Untuk 2020 nomor 2 itu menggambarnya apakah sama dengan menggambar seperti garis singgung persekutuan atau bagaimana, Kak? Bagaimana, Mbak Sukma? Oh iya, sebentar. Saya nyari soalnya dulu. Itu sama kayak yang persekutuan, berarti menggambar lingkaran L1 dengan pusat di M, jari-jari R, dan L2 pusat N, jari-jari R kecil dengan R besar lebih besar R. Dua lingkaran itu saling berpotongan di titik E dan P. Saya share screen sebentar ya. Bentar. Nah, berarti kita buat L1 pusat M, panjangnya R besar, dan L ini saling berpotongan, berarti gini. Saling berpotongan di titik E dan F. Lalu hubungkan titik E dengan pusat M, titik E dan pusat M. Ini E, E-nya sini. Dan sehingga memotong L1 di H. Ini bentar. Ini kan E. Nah, memotong L1 di H. Dan titik E tersebut juga dihubungkan dengan pusat N dan memotong L2 di J. Ini ya E. Pusatnya ini, misal di sini. Kita hubungkan set ini di J. Nah, nanti ini kita dapat ini gambarnya itu seperti ini, kurang lebih seperti ini. Bagaimana, sudah paham untuk yang nomor 2? Kurang lebih gambarnya seperti tadi. Jadi, ada yang tanya lagi? ya, sudah terjawab ya dia. Yang lain ada pertanyaan tidak sebelum berakhir acaranya kurang 3 menit lagi. Tidak ada yang bertanya ya. Bagaimana teman-teman? Baik, kalau begitu berhubung waktunya hampir habis, mendekati pukul 9:30,
Terima kasih kepada Mbak Sukma Nur Safitri atas penjelasannya, atas materi yang sudah disampaikan. Alhamdulillah tadi pertanyaan juga sudah terjawab. Maka acara MSc pada mata kuliah geometri bidang hari ini, pada pagi hari ini selesai. Sebelum ditutup, boleh nyalakan kameranya terlebih dahulu. Kita ada sesi foto bersama. Silakan teman-teman, on cam dulu ya. Kita foto. Ayo, masih ada yang off ini. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi coba. Gaya bebas, gaya lain boleh. Yuk, nyalain dulu kameranya. Oke, sudah ya. Alhamdulillah, acara Alhamdulillah acara MNC sudah selesai. Terima kasih kepada Mbak Vivi yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua. Tidak lupa kepada peserta MSc, terima kasih juga atas kesempatan waktunya sudah bergabung bersama kami di sini. Tetap semangat, semangat belajar. Semoga UAS-nya dilancarkan ya teman-teman. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Semangat.